Ini adalah dunia di mana orang dapat membuat perjanjian dengan binatang suci. Setiap orang memiliki hewan kontrak mereka sendiri. Ada yang mengontrak paus iblis laut dalam, dan menjadi kaisar laut, menguasai semua lautan di dunia. Ada juga yang mengontrak Phoenix kristal es, dan dapat mengendalikan kekuatan es dan salju, menjadi penyihir es yang ditakuti semua orang. Namun, pria yang disebut dunia sebagai dewa iblis darah penjara ini, memiliki hewan kontrak berupa anjing tanah kecil yang lucu dan menggemaskan, yang hanya bisa berputar 360 derajat dan kentut. Ternyata, hari ini adalah hari ke-19 sejak dia bertransmigrasi ke dunia ini. Dan juga hari dia menjadi seorang kontraktor. Para siswa berdiskusi di sepanjang jalan, penuh harapan terhadap hewan kontrak mereka sendiri. Kemudian, sebuah menara hitam runcing muncul di hadapan semua orang. Hansi hanya melirik menara hitam itu, dan kesadarannya tiba-tiba berada di ruang spiritual. Menara kontrak bertanya padanya, apa yang dia inginkan. Hansi langsung menjawab bahwa dia menginginkan kekuatan. Kekuatan untuk menjelajahi dunia ini. Begitu dia selesai berbicara, kesadarannya kembali ke dunia nyata. Suara desakan gurunya bergema di telinganya. Kemudian, Hansi bergerak memasuki menara kontrak. Sebuah susunan sihir tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Detik berikutnya, susunan sihir memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan memindahkannya ke aula kontrak di dalam menara. Hansi menggigit jarinya, dan meneteskan darahnya ke altar. Seketika, altar memancarkan seberkas cahaya ke langit. Kemudian, gelembung-gelembung air yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Hansi terkejut melihat ini. Katanya setiap orang hanya akan mendapatkan 5 makhluk. Tapi kenapa tiba-tiba muncul ratusan? Saat itu, sebuah gelembung merah di langit, memberinya rasa keakraban yang aneh. Dia mengulurkan tangan dan meraih gelembung itu. Dalam sekejap, aula mulai bergetar hebat. Kemudian, cahaya merah memancar dari tangannya. Sebuah tanda yang tampak seperti anjing kecil muncul di telapak tangannya. Namun, di luar menara kontrak, sudah terjadi fenomena langit dan bumi yang aneh. Guru Hansi menunjukkan ekspresi lega. Pemandangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hansi ini, sungguh menakutkan. Para siswa terkejut melihat ini. Mereka semua menebak-nebak hewan suci apa yang telah dikontrak Hansi. Beberapa dari mereka iri padanya. Sementara itu, para pejabat tinggi di samping wali kota datang untuk memberi selamat. Namun, wali kota tetap tenang, dan meminta semua orang untuk tidak menyebarkan berita ini. Hanya menunggu dan melihat saja. Saat semua orang berpikir, seorang kontraktor tingkat atas akan segera muncul. Hansi sendiri tidak berpikir demikian. Karena hewan kontraknya hanyalah seekor anjing tanah kecil. Persis sama dengan yang dia pelihara di kehidupan sebelumnya. Meskipun hanya mengontrak anjing tanah kecil, Hansi tidak membencinya. Baginya, segala sesuatu memiliki alasan untuk ada. Namun, saat dia baru saja meninggalkan menara kontrak, tiba-tiba sebuah sistem muncul di hadapannya. Selamat kepada tuan rumah, berhasil mengikat kontrak dengan binatang suci, anjing pemakan langit. Dan karena Hansi berhasil mengikat kontrak dengan binatang suci pertamanya, sistem memberinya hadiah pemula. Keuntungan tak terduga ini membuatnya sangat gembira. Kemudian dia menutup sistem, berniat untuk mempelajarinya lebih lanjut di asrama. Saat itu, Hansi keluar dari menara dengan aura membunuh yang kuat. Orang-orang di sekitarnya ketakutan melihatnya. Tetapi ketika mereka melihat binatang kontrak Hansi hanyalah seekor anjing kampung, mereka langsung tertawa terbahak-bahak dan mengejeknya. Namun, Hansi tidak peduli dengan ejekan mereka dan terus berjalan lurus ke depan. Saat itu, seorang pria muncul di hadapannya, dan mengatakan bahwa dia seperti tikus gat, yang harus kembali ke selokan. Lalu dia memanggil binatang suci miliknya, berniat untuk mematahkan kaki Hansi, dan membuatnya merangkak keluar dari sekolah. Behemoth, raja keserakahan yang legendaris, hanya dengan sekali tatapan dari anjing kampung kecil ini, langsung roboh tak bergerak di tanah. Barusan, Hansi baru saja mengikat kontrak dengan binatang suci pertamanya, yang ternyata adalah seekor anjing kampung. Melihat hal itu, orang-orang mengejeknya. Wang Kaiyan berdiri di depannya, dan menghinanya sebagai tikus gat, yang tidak pantas menjadi seorang pelatih kontrak. Lalu dia memanggil binatang sucinya, Behemoth, dan berniat mematahkan kaki dan tangan Hansi. Namun, dia tidak tahu, bahwa anjing kampung kecil yang dilihatnya, adalah anjing pemakan langit, binatang suci kuno. Saat Behemoth menerjang Hansi, mata anjing kampung kecil itu memancarkan aura membunuh yang dahsyat. Sebuah tombak tak terlihat menembus jantung Behemoth. Seketika, Behemoth pingsan di tanah. Wang Kaiyan, dengan wajah cemas, mendekat untuk memeriksanya. Saat itu, wali kelasnya tiba di tempat kejadian, dan memarahinya habis-habisan. Jangan terlalu sombong hanya karena mengikat kontrak dengan binatang suci. Meskipun kau mengikat kontrak dengan binatang suci, kau tetap tidak akan mencapai banyak hal. Kemudian Hansi bertanya pada anjing kampung itu, apakah ia yang melakukan hal tersebut. Namun, anjing itu hanya bertingkah manja di kaki Hansi. Melihat itu, siswi di sebelahnya menunjukkan tatapan iri, dan memohon agar Hansi membiarkan mereka mengelus anjing itu. Hansi dengan murah hati memberikan anjing itu kepada mereka.
Lalu gadis itu bertanya pada Hansi, apakah dia sudah memikirkan nama untuk anjing itu? Hansi langsung menjawab, karena dia anjing kampung, kita panggil saja dia Daoge. Nama itu membuat teman-temannya tertawa terbahak-bahak, dan memuji nama yang diberikan oleh sang murid pintar. Saat itu, Hansi menyadari ada seseorang di belakangnya. Ketika dia menoleh, dia melihat Jiang Xiaonan memberinya isyarat semangat. Hansi mengangguk pelan, dan tersenyum lembut. Kemudian dia membuka sistem, dan menemukan bahwa setiap peningkatan kekuatan binatang kontrak akan dikembalikan 10 kali lipat kepada pelatih kontrak. Pantas saja Hansi merasa kekuatannya bertambah. Saat itu, ketua tim tempur akademi datang menghampiri mereka. Wali kelas bertanya apa tujuan mereka datang. Kapten Zhang maju untuk menjelaskan. Mereka tertarik ke sini karena fenomena aneh di Menara Hitam, dan sekalian mencari bibit unggul lebih awal. Wali kelas mengingatkan mereka untuk tahu batas. Jangan sampai menakuti murid-muridnya. Lalu ia berbalik dan menjelaskan kepada para murid. Mereka datang hari ini untuk memilih anggota tim inti. Dia berharap semua orang mempertimbangkannya dengan baik. Jangan membuat keputusan gegabah. Tiba-tiba Xiao Yining memanggil Jiang Xiaonan yang hendak pergi. Dia bertanya apakah Jiang Xiaonan bersedia bergabung dengan tim pencari kedua. Jiang Xiaonan menolak ajakan tersebut. Karena makhluk kontraknya hanyalah sebatang rumput kecil. Detik berikutnya, Xiao Yining memanggil makhluk kontraknya. Dia berkata, itulah yang aku inginkan darimu. Makhluk kontraknya, seekor ular berbisa, membuka taringnya dan menyerbu ke depan. Lihat itu, Jiang Xiaonan dengan cepat meletakkan rumput kecil itu di dadanya untuk menangkis serangan. Tanpa diduga, rumput kecil itu tiba-tiba mengeluarkan beberapa helai daun, dan langsung memotong ular berbisa yang menyerang menjadi beberapa bagian. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Jiang Xiaonan tercengang. Apakah ini masih rumput kecil yang lemah itu? Kemudian Xiao Yining mendekat lagi. Dia memintanya untuk mempertimbangkan bergabung dengan timnya. Saat ini, Jiang Xiaonan hanya ingin satu tim dengan Hansi. Jadi dia meminta Xiao Yining memberinya waktu untuk berpikir. Xiao Yining menyetujuinya. Lalu dia pergi. Saat ini, Jiang Xiaonan dikelilingi banyak orang. Mereka iri padanya karena dipilih oleh senior. Sementara wali kelas memikirkan makhluk kontraknya. Mungkinkah itu tanaman mutasi yang belum ditemukan? Tiba-tiba dia teringat fenomena aneh tadi. Mungkinkah itu disebabkan oleh rumput kecil tingkat monster miliknya? Orang lain memulai dengan bakat tingkat SSS yang sangat langka, dan bisa membunuh dewa dengan satu tebasan. Atau memulai dengan mendapatkan teknik bela diri yang tak tertandingi, dan langsung menjadi dewa abadi. Tapi pria yang disebut dewa iblis berdarah ini, hanya diberi seekor anjing tanah kecil oleh sistem di awal. Dia harus mencari cara untuk menjadi kuat sendiri. Barusan, Hansi kembali ke kamar asrama bersama Daoge. Lalu dia membuka paket hadiah pemula dari sistem. Sistem menampilkan sekantong makanan anjing dan sebuah buku. Tapi dia tidak mengerti apa gunanya buku perawatan pasca persalinan babi betina. Apa manfaatnya baginya? Sistem langsung menggantinya dengan buku lain, dan bilang tadi salah ambil. Sebagai kompensasi, sistem memberinya 99 kantong makanan anjing. Lalu Hansi mengambil buku panduan memelihara anjing penelan langit. Dia mengeluh betapa tidak teliti sistem ini. Lalu dia mempelajari panduan tersebut, sambil memberi makan Daoge. Tanpa diduga, Daoge malah ingin menelan lengannya. Hansi menatapnya dengan jijik. Melihat panduan memelihara anjing penelan langit, Hansi merasa Daoge tidak seperti anjing penelan langit. Lebih seperti anjing husky. Tiba-tiba sistem muncul. Tak disangka, satu makanan anjing membuatnya naik ke level 7. Hansi bertanya apakah dia masih mau makan. Daoge menatapnya dengan penuh harap. Menunggu Hansi memberinya makan. Lalu Hansi menggendongnya menunjukkan kalau dia ingin makan makanan anjing, harus berlatih dengan baik bersamanya. Kemudian, mereka berdua pergi ke lapangan latihan. Saat itu, seorang kakek di samping melihat mereka, dan memberi Hansi ekspresi penuh arti. Setelah itu, Hansi membawa Daoge berenang. Lalu mereka mulai latihan lari jarak jauh. Setelah latihan aerobik, mereka berdua sudah sangat lelah. Namun, Hansi merasakan peningkatan yang diberikan oleh hewan kontraknya. Inilah alasan mengapa dia datang ke gym untuk berlatih. Kemudian saat mandi, dia memanggil sistem untuk melihat seberapa kuat tubuhnya. Terlihat semua nilai statistik tubuhnya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Lalu dia segera menggendong Daoge, dan berkata, memilikimu adalah keberuntunganku. Tapi Daoge bisa menghabiskan 93 kantong makanan anjing dalam 3 hari. Hansi memperkirakan dompetnya akan menderita. Dia berencana untuk membeli beberapa makanan untuk persediaan, sekaligus memberi kabar ke keluarganya. Karena pengaruh kabut, sekarang hanya bisa berkomunikasi melalui telepon rumah. Tiba-tiba seseorang memanggil Hansi dari belakang. Terlihat seorang berambut pirang, berjalan ke arahnya dengan 2 anak buahnya, dan memasukkan uang 100 ke sakunya. Gerakan kecil ini kebetulan terlihat oleh Hansi. Maka dia bertanya untuk apa mencarinya. Apakah ingin mengajaknya mencari uang? Si rambut pirang mengatakan adiknya sedang menunggunya di gang gelap. Mengatakan bahwa dia telah mencarinya di luar seharian. Setelah selesai bicara, dia segera pergi. Kata-kata ini membuat Hansi curiga.
Berpikir adiknya sangat penakut.